Halo Sobat Nextrend, balik lagi sama Fahmi. Kali ini kita akan unboxing lagi seri HP Poco terbaru di Indonesia, yaitu Poco F4 GT. Di sini Nextrend sudah dikirimin barangnya dan ini masih di bubble wrap. Jadi kita akan secara langsung mengunboxing nih dari kotak pembelian Poco F4 GT. Nanti kita akan lihat apa aja yang bisa didapetin dan desainnya akan seperti apa. Nah, kita akan nilai bersama-sama. So, buat yang penasaran, langsung aja tonton videonya sampai habis. Oke, jadi ini adalah perangkat Poco F4 GT-nya. Di sini gue udah gunting. Mari kita unboxing langsung bersama-sama. Kita buka secara barbar. Hop, hop. Wah, tebel juga ternyata ini si bubble wrap-nya. Thank you Poco karena sudah mengamankan barang dengan sangat baik. Tapi gue adalah tipe orang yang buka paket itu ngebarbar dan gak rapih. Kalian bisa lihat tuh, udah ada boxnya Poco F4 GT. Langsung aja kita keluarin. Iya, satisfying ya, bunyinya ASMR nih. Oke, ini dia Poco F4 GT. Dari desainnya kalian bisa lihat ya, ini tuh mengingatkan gua sama Poco X series sebenarnya, karena ya kayak yang udah ya untuk desain Poco, boxnya memang suka yang anti mainstream. Di sini kalian bisa lihat nih, ada kayak apa ya, ilustrasi material karbon gitu. Di bagian depan tulisannya gede banget, Poco F4 GT. Di sini juga ada logo Poco. Di sini ada tulisan garansi resmi Poco dan gak ketinggalan ya, udah jelas di sini ya udah 5G. Bagian kiri sama ada tulisan Poco F4 GT, bagian kanan ada tulisannya juga, bagian belakang kita bisa lihat di sini kalau misalkan Poco F4 GT ini udah pakai Snapdragon 8 Gen 1 guys. Terus di bagian layarnya dia juga punya refresh rate 120 Hz dengan panel AMOLED. Kalau dilihat-lihat di sini touch samplingnya 480 Hz, menarik banget. Terus di sini ada magnetic pop-up trigger. Nah ini nih sesuatu yang baru dan nanti kayaknya gue penasaran sih sama hal yang satu ini. Terakhir ada Smart 120 Watt Hypercharge. Ini dari tulisan spesifikasinya aja udah cukup powerful. Tapi kalau misalkan ngeliat keterangan di bagian bawah, Nextrend ke bagian yang warna cyber yellow dengan RAM 12GB plus memori 256GB. Ini kayaknya bakal Poco banget, warna kuning. So langsung aja kita buka boxnya guys. Sip, pelan-pelan kita buka. Agak susah nih, rapat banget guys. Cengkramannya rapat. Oke, ini sisi paling atas. Dia menampilkan satu kotak kecil tambahannya. Kalau misalkan kita buka ada apa aja? Pertama kita akan menemukan SIM ejector khas Poco yang panjang kayak gini. Terus di sini ada apa? Ada buku panduan singkat nih kayaknya. Ada buku panduan singkat. Terus di sini ada di sini ada adapter nih. Jadi dari USB Type-C ke kabel jack 3,5 mm. Seperti biasa, greetings card dari Bung Andi. Kemudian di sini ada stiker Poco buat kalian yang pengen ngedesain Poco F4 GT, dan Poco F4 GT masih memberikan jelly case. Kita lihat dulu nih jelly case-nya seperti apa. Untuk jelly case bisa dilihat sendiri, ini seperti jelly case pada umumnya, tapi di sini lihat desainnya nih, ada yang berbeda kan. Nah, ini nanti kita lihat nih, karena ini desain bolongan ini dia itu buat si yang pop up trigger itu. Jadi kalau main game langsung pakai jelly case tuh bisa banget nih di Poco F4 GT. Nanti gue kasih lihat. Oke, ini pinggirin. Terus di sini ada perangkatnya. Tapi kayaknya ini akan gue singkirin dulu. Kita taruh sini dulu nih. Taruh sini, kita lihat bagian dalamnya.
Oke, di bagian dalam kalian bisa lihat ada kepala charger 120 watt. Ya, ini cukup berat. Ini sama kayak Xiaomi 12 Pro ya, buat kalian yang emang pecinta Xiaomi nih, Mi fans di Indonesia. Ini ukurannya sama kayak Xiaomi 12 Pro. Terus untuk bobotnya juga sepertinya sama. Waktu itu gue udah sempat unboxing si Xiaomi 12 Pro. Lalu untuk kabelnya, ini kabel USB Type-C, tapi untuk desainnya nih berbeda nih. Pokoknya anti mainstream banget deh, keren. Terus untuk kabelnya menurut gue ini lebih panjang dari biasanya. Dan kalau dibuka, nah dia ada covernya gitu, jadi aman lah ini kalau misalkan kalian lagi dibawa bepergian terus kondisi hujan di dalam tas, kayaknya si karet-karetnya ini bisa ngelindungin si kabel USB Type-C jadi nggak gampang rusak. Menarik dari Poco F4 GT. So sekarang kita singkirin dulu ini semua kecuali si perangkatnya. Sekarang kita fokus ke Poco F4 GT-nya. Oke, kalau misalkan dilihat di bagian depan, ini ada tulisannya lagi nih. Ada flagship 4 nanometer Snapdragon 8 Gen 1. Kalau buat yang belum tahu, ini adalah chipset tertinggi atau tergahar, terkencang ya, pokoknya ter dari Qualcomm. Terus untuk tampilannya dia udah pakai AMOLED, panel AMOLED, refresh rate 120 Hz. Kemudian ini diulang lagi seperti di kotak belakang, magnetic pop-up trigger, quad speaker, Dolby Atmos. Nih jelas banget nih, ada tulisannya. Dia pakai quad speaker, Dolby Atmos, ada pop-up triggernya. Ini sepertinya akan gue coba banget untuk gaming. Terus untuk baterainya nih ada tulisannya 4700 mAh dengan smart 120 watt hypercharge. Seberapa cepat mungkin nanti akan kita coba langsung. Tapi sekarang gue akan buka dulu. Plastiknya akan gue buka dulu. Oke. Ini dia warna cyber yellow dari Poco F4 GT. Ini jelas ya, ini bener-bener baru gua buka pertama kali. Ini masih ada stiker IMEI-nya. Ini warna cyber yellow yang menurut gua emang futuristik desainnya. Warna kuningnya beda dibandingin HP-HP Poco yang pernah gua lihat dan pernah gua review. Di sini kalian bisa lihat. Tapi ini gue lepas dulu deh, biar enak aja gitu kita ngelihatnya. Nah, kalau begini kan jadi lebih bersih ya. Nah, kalian bisa lihat nih untuk Poco F4 GT ini, untuk desain belakangnya itu anti mainstream banget. Ini tuh ngingetin gue sama jersey bola klub apa ya yang kuning gini tuh. Tapi gue pernah lihat gitu kalau misalkan jersey yang kayak gini, tapi ini aksen oranye dan aksen hitamnya keren banget sih. Ditambah di tengahnya itu nggak kuning biasa, ini materialnya sepertinya beda dan warnanya juga sedikit keemasan. Dan untuk yang bagian kanan nih yang hitam, dia itu ada teksturnya gitu, kedengeran nggak? Nah, ini nih kayak gitu dia tuh, ada teksturnya. Terus di bagian kiri bawah ada tulisan Poco 4G. Kemudian di bagian kamera, ini modul kameranya dia setup triple kamera yang ringkas. Menurut gua ini cukup elegan. Dan di sini lihat tuh ada petir-petir. Ini adalah LED flash ya guys. Tapi desainnya unik, petir-petir menandakan ini HP yang kenceng. Menurut gue sih gitu ya. Poco pengen ngasih kesan yang kenceng di Poco F4 GT dengan desain yang kayak gini. Oke, sekarang kita langsung ke bagian kanannya. Di bagian kanan, nah ini dia. Ini ada pop-up trigger yang dari tadi kita sebut-sebut. Terus di sini ada tombol power. Nah, terus di sini ada juga pop-up trigger. Jadi pop-up triggernya 2 ya. Untuk L1, R1 lah gitu kalau misalkan kita ingat-ingat stick PS. Lalu di bagian atas kita bisa nemuin speaker di sini di bagian kanan ya kalau misalkan ngelihatnya dari layar. Terus di sini ada lubang mikrofon. Kemudian di bagian kiri kalian bisa menemukan SIM tray. Nanti akan gua kasih lihat SIM tray-nya itu dia kayak gimana desainnya. Terus di sini ada tombol volume.
kemudian ada lubang mic lagi di sini, dan di bagian bawah ini ada speaker, ada port USB Type-C, dan ada lubang lagi. Ini antara lubang mic atau lubang apa, gua nggak tahu lah ini. Nah pokoknya secara sisi-sisinya Poco F4 GT ini kece sih menurut gua, karena materialnya itu hitam yang nggak doff kayak metal gitu, nggak sepenuhnya hitam, jadi tuh kayak metal grey gitu dengan kombinasi warna kuning, hitam, dan oranye. Ini kece banget sih. Kalau menurut kalian gimana? Nah sekarang kita langsung beralih aja ke bagian layarnya. Untuk layar dia itu menggunakan desain layar atau desain kamera selfie. Ini dia pakai kamera punch hole. Resolusinya sendiri kalau di pasar global itu 20 megapiksel, tapi gua nggak tahu apakah di Indonesia sama atau enggak. Tapi kalau misalkan ngomongin luas layar, Poco F4 GT ini punya layar seluas 6,67 inci. Oke, mungkin sekarang akan gue coba nyalain Poco F4 GT pertama kalinya. Kita tunggu Poco F4 GT-nya, ayo kita menyala. Nah, dia menyala. Kalian bisa lihat tuh, ada tulisan Poco di bagian depannya. Nah, kita tunggu beberapa saat aja untuk bener-bener ngeliat tampilannya. Dia pakai MIUI 13 guys. Ini adalah sistem antar muka terbaru dari Xiaomi. Jadi Poco F4 GT ya semuanya serba baru ya. Tadi chipset baru, untuk desainnya juga baru, pakai pop-up triggers gini, terus MIUI juga yang baru. Sekarang kita langsung aja setting-setting sedikit. Kalau ngomongin soal spesifikasi, Poco F4 GT ini kita lihat dia udah pakai MIUI 13. Terus untuk penyimpanannya di sini tertulis masih ada sekitar 226,8 GB. Artinya saat dia digunakan pertama kali dia udah kepake sekitar 29,2 GB. Nah, untuk versi Androidnya dia udah yang terbaru, Android 12. Terus untuk secara hal-hal lainnya seperti baterai, kita akan lihat baterainya. Kita lihat di bagian baterai. Di sini baterainya menunjukkan sisa waktu 12 jam 36 menit dengan 51% baterai. Kalau 51% bisa 12 jaman, gimana kalau misalkan 100% ya? Nanti akan gue coba deh. Penghemat baterai ultra ada juga. Terus kalau misalkan lihat yang lainnya, mungkin ini ada kamera, cuma seperti judulnya, kali ini gua hanya akan memberikan unboxing dan hands on aja. Oke Sobat Next Trend, jadi itulah pengalaman kita untuk unboxing dan hands on Poco F4 GT yang satu ini. Kesimpulannya sih menurut gua HP yang satu ini bener-bener unik. Dari warna yang cyber yellow ini terutama ya, karena ini mengingatkan kita sama karakter kartun Pikachu atau bahkan Naruto. Dan untuk desainnya juga menurut gua itu anti mainstream, karena dia punya tombol ini, trigger yang kayak gini. Jadi enak banget nih kalau misalkan kalian suka nge-game PUBG atau game-game FPS, kayaknya bakal enak banget sih dimainin di Poco F4 GT. Tapi tetap aja ya, gua akan ngebahas hal-hal tersebut dan kemampuan Poco F4 GT di video berikutnya. Kalau misalkan kalian nanyain soal harga, saat video ini dibuat sayangnya kita belum tahu nih harga Poco F4 GT berapa di Indonesia. Tapi kalau misalkan kalian tetap pengen tahu, mungkin nanti akan gue tulis di kolom deskripsi biar kalian yang penasaran bisa langsung tahu harga Poco F4 GT itu berapa sih. Nah, gimana menurut kalian mengenai Poco F4 GT? Langsung aja tulis di kolom komentar, tapi jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan subscribe channel Next Trend. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya bersama gue Fahmi. Bye-bye!